hadir. Jessica Hadir. Julianus Kristina Maria Aprilia Marcelinus Matilda. Ya, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kita akan mengikuti pembelajaran agama. Kita lihat tempat tulis identitas yang sudah kamu dilihat. Lalu yang kedua, tema yang akan kita lihat pada kesempatan ini adalah tradisi suci. SMA Kabupaten Jaya kelas 1. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita awali dengan doa. Teman-teman, sebelum kita memulaikan presentasi atau pembelajaran hari ini, sebelum itu kita awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu atas segala rahmat yang kami terima dari Engkau sudah menyatukan kami di tempat ini untuk belajar bersama. Inilah doa permohonan hamba-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya kita akan melihat akan kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yakni peserta didik mampu memahami tradisi suci sebagai salah satu sumber untuk mengenali Yesus dan dasar iman Kristiani serta bersikap responsif dan proaktif dalam mengembangkan ajarannya sehingga semakin mencintai tradisi suci dan menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan gotong royong. Media pembelajaran, sarana sumber belajar, artikel, teks kitab suci, katekismus gereja Katolik, rangkuman materi pembelajaran. Media pembelajaran, gambar yang sudah tersaji ini, video kita akan lihat dalam YouTube. Pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yakni pendekatan katekis melalui pendekatan yang diawali dengan pengalaman sehari-hari yang dialami oleh peserta didik dapat mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari terhadap nilai-nilai yang diperoleh dan dari pendalaman yang dilakukan. Model pembelajaran benda tatap muka langsung, metode pembelajaran dialog partisipasi, sharing pengalaman, diskusi kelompok, refleksi dan aksi. Capaian pembelajaran peserta didik: memahami kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tradisi suci dan magisterium sebagai sumber untuk mengenal pribadi Yesus dan karya-karyanya. Media pembelajaran: Alkitab, buku guru, laptop, dan proyektor. Indikator ketercapaian tujuan: pengertian tradisi, kaitan kitab suci dengan tradisi. Contoh tradisi berkaitan dengan pokok iman Kristiani, membuat sebuah refleksi pribadi tentang tradisi baik yang ada di keluargamu dan mengapa tradisi itu dipertahankan. Mintalah orang tua untuk menandatangani hasil refleksi yang dibuat. Pemahaman bermakna: peserta didik mengetahui janji tradisi suci dan berusaha mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari terhadap nilai-nilai yang diperoleh. Pertanyaan pemanding. Yang pertama, mengapa tradisi suci gereja Katolik masih ada sampai saat ini? Ada yang bisa jawab? Karena tradisi suci memuat tulisan dan pengajaran dari para bapak gereja dan para orang kudus, santo atau santa, yang sesuai dengan pengajaran magisterium dan sangat penting bagi pemahaman pendalaman iman kita. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk
aplikasikan dalam hidup? Jawab. Dengan cara datang ke gereja dan berdoa dengan salib, aku percaya Tuhan syukur agung dan menerima komunitas yang penuh kehayatan Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dan kita lanjut pada bagian selanjutnya. Kita masuk pada kegiatan inti, menggali pengalaman hidup berkaitan dengan tradisi suci. A. Peserta didik menggali nilai-nilai tradisi di lintas agama di gereja ganjuran dan mendiskusikan beberapa pertanyaan. Ini gambar yang ada tradisi kedua di lintas agama di gereja ganjuran. Gereja Hadikus Tuhan Yesus di Ganjuran, Bantul, Yogyakarta melaksanakan tradisi kedua bersama lintas agama-agama yang memperingati hari ulang tahun ke-94 gereja yang didirikan oleh keluarga Belanda pemilik pabrik gula di daerah itu. Sekarang saya beri kesempatan untuk membaca cerita yang ada. Kita mendalami artikel tadi, diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Diskusi dalam kelompok masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana kesan kalian ketika membaca artikel di atas? Dan kedua, apa yang mendasari munculnya kegiatan kenduri lintas agama di gereja Ganjuran? Ketiga, bagaimana tanggapan masyarakat setempat terhadap kegiatan tersebut? Keempat, nilai-nilai apa yang dapat kalian ambil dari kegiatan tersebut? Silakan kalian berdiskusi dengan waktu 15 menit. Setelah itu, perwakilan dari kelompok masing-masing menjawab pertanyaan yang ada di lembaran diskusi yang ada di atas. Silakan. Sudah selesai diskusi? Ya, kalau sudah selesai, coba kelompok 4 menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana kesan kalian membaca artikel di atas? Jawab. Bangga karena karakterku membuka agama dan bersatu dalam Islam. Apa yang mendasari munculnya kegiatan tradisi lintas agama di gereja Ganjuran? Untuk memperingati hari ulang tahun ke-94 gereja yang didirikan oleh keluarga Belanda. Masyarakat berharap rasa takut atau khawatir karena masih adanya perselisihan antar pengikut agama-agama bisa hilang dengan belajar dari tradisi kenduri di gereja Ganjuran. Nomor 4. Nilai-nilai apa yang dapat kalian ambil dari kegiatan tersebut? Jawabannya kebersamaan, kesatuan, dan solidaritas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nilai kebersamaan. Ya. Selanjutnya, mendalami teks kitab suci dan ajaran gereja tentang tradisi. Teks kitab suci ada coba kita dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 24 sampai 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu,
maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang tertulis. Ya, oke, terima kasih. Yang kedua, menyangkut ajaran gereja, penerusan yang hidup ini yang berlangsung dengan bantuan Roh Kudus dinamakan tradisi, yang walaupun berbeda dengan kitab suci, namun sangat erat berhubungan dengannya. Demikianlah gereja dan ajaran gereja hidup serta ibadatnya melestarikan serta meneruskan kepada umat keturunan dirinya seluruhnya, imannya seutuhnya. Ungkapan-ungkapan para bapa suci memberi kesaksian akan kehadiran tradisi yang menghidupkan dan yang kekayaannya meresapi praktik dan kehidupan gereja yang beriman dan berdoa. Itu dalam Katekismus Gereja Katolik ada, kita diajak lagi untuk berdiskusi 4 soal yang akan kita jawab dalam kelompok. Pesan apa yang dapat kalian ambil dari kata-kata Yohanes dalam penutup intinya tersebut berkaitan dengan ada banyak tradisi dalam gereja? Yang kedua, apa arti ungkapan masih banyak hal-hal yang diperbuat oleh Yesus, tetapi kalau itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat membuat semua kitab yang ditulis itu. 3, apa yang hendak disampaikan berkaitan dengan tradisi suci. 4, berilah contoh salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dihidupi dalam gereja Katolik. Ya, ini kalian baca di kelompok masing-masing dan jawab pertanyaan. Waktu 15 menit. Apa arti ungkapan masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Arti yang diungkapkan tersebut adalah terlalu banyak hal-hal yang dibuat Yesus sehingga tidak dapat ditulis satu persatu. Ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Banyak perbuatan-perbuatan yang Yesus buat tetapi belum tercatat semua dalam kitab suci. 4, silakan untuk menjawab dengan diskusi. Carilah contoh salah satu tradisi suci yang sampai saat ini masih dihidupi dalam gereja Katolik. Jawabannya adalah pengakuan iman, tanda salib, paham Trinitas, pribadi Kristus, Bunda Allah, Maria diangkat ke surga, dan juga syahadat yang selalu menjadi bagian dalam gereja Katolik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita sudah mengikuti rangkaian untuk pembelajaran kegiatan ini dari proses cerita tradisi masyarakat sampai pada saat ini berhubungan dengan kitab suci dan ajaran gereja. Jadi kita melihat bahwa masyarakat kita terdiri dari berbagai macam suku yang masing-masing memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 dikatakan bahwa masih banyak tanda lain yang belum dicatat dalam kitab suci. Tanda lain itu diantaranya perbuatan-perbuatan Yesus dan sikap hidup, pengajarannya, dan kepribadiannya. Itulah sebabnya Rasul Yohanes mengatakan jikalau semuanya itu ditulis maka sudah jadilah buku yang. Selanjutnya, refleksi dan aksi. Peserta didik merenungkan sebuah refleksi secara hening dari cerita yang dibacakan tadi tentang sunat dan manusia ini. Kegiatan ini bisa diikuti dengan buku yang disiapkan. Bagian aksi, berdasarkan literasi renungan di atas, kepada diri diminta membuat sebuah refleksi pribadi tentang tradisi baik yang ada di keluargamu
Dan mengapa tradisi ini dipertahankan? Tinggallah orang tua untuk menandatangani hasil refleksi yang dibuat. Ya. Setelah ini membuat sebuah doa syukur sudah menjadi bagian dari gereja Katolik yang sangat mengikuti tradisi. Jadi pada kegiatan bentuk ini kita sudah mempelajari menyangkut tradisi yang sudah kita lihat dalam cerita dan juga kita sudah baca dalam kitab suci, dalam ajaran gereja, bahwa tradisi merupakan ajaran iman selain kitab suci yang harus kita jalani sampai saat ini. Kita renungkan dalam hati agar menambah kualitas iman kita, sehingga apa yang kita laksanakan pada saat ini baik dalam kehidupan beragama kita masing-masing, dalam gereja kita masing-masing, itu dapat menguatkan iman kita, sehingga apa yang kita hayati dan kita pelajari, kita pahami bisa dapat kita terus wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi setiap kelompok mengembangkan ini dan satu orang bisa Oke, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan menutup pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan membaca bersama Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7. Ya, kita akhiri pembelajaran kita dengan dua prinsip. Kalau kita pakai berdiri, kita tutup pembelajaran kita dulu. Silakan dulu. Terima kasih atas kebersamaan kita untuk pembelajaran agama.